Berikut ini adalah tulisan dari Syarif Muadz bin Ahmad bin Abdulaziz Al-Hazimi, yang kami kutip dari situs resmi Nakabah Ashraf Hijaz, yang menjelaskan tentang penggunaan tes DNA untuk pembuktian nasab yang jauh. Tulisan tersebut merupakan hasil ringkasan dari makalah yang berjudul Ahiyatil Fuhus Al-Warisiyah fi Qodoyal Nasab wal Qodoyal Jinayat, karya Dr. Abdulaziz bin Abdullah Al-Dahil, yang telah dipresentasikan dalam sebuah simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama dengan King Fahd Security College dan Kementerian Pendidikan. Silahkan disimak tulisan beliau berikut ini. Enas Al-Sari menjelaskan hukum pembuktian nasab melalui DNA. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Karena syara yang bijaksana datang dengan keputusan yang tegas, lengkap, dan final, maka syara memberikan jalan keluar bagi manusia dari keraguan-raguan, juga tidak mengizinkan mereka menjadi sasaran nafsu apapun. Oleh karenanya, syara telah mengatur bagi manusia apa yang terbaik bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Hal ini termasuk penjagaan terhadap nasab mereka, baik penetapan maupun ketidakadaannya. Syara telah mengelilinginya dengan pagar yang tidak dapat ditembus dan benteng yang kuat. Dan untuk tujuan itu, syara membuat undang-undang yang akan menjamin kelestarian dan stabilitas masyarakat muslim, dan menjadikannya salah satu kebutuhan agama. Syara juga menetapkan pendekatan yang paling aman dan lengkap untuk melindungi dari bencana yang akan terjadi, dan membendungnya dengan ketat. Maha suci Dia, ini agamanya, ini syariatnya, dan Dia maha baik lagi maha mengetahui. Saya persembahkan kepada saudara kami, Al-Ustaz Anasabah Al-Muhakik Al-Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi Al-Amir. Semoga Allah memberkati usahanya. Sebuah buku yang saya peroleh dari ayah saya, Al-Syarif Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hazimi. Semoga Tuhan memberkati saya dengannya. Yang diperolehnya dalam simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama dengan King Fahd Security College dan Kementerian Pendidikan, dan buku ini, Ahiyah Al-Fuhus Al-Warisiyah fi Qodoya Al-Nasab wa Al-Qodoya Al-Jinayat, karya Dr. Abdulaziz bin Abdullah Al-Dahil, adalah kitab yang sangat bagus dan bermanfaat dalam babnya, dan saya mendapat banyak manfaat darinya. Kajiannya yang komprehensif, yang penulisnya bagi menjadi 5 fasal. Sebuah fasal yang membahas tentang DNA, sifatnya, dan sejarah ilmu genetika. Fasal menjelaskan 2 bagian. Sebuah fasal yang membahas tentang teknik yang digunakan untuk mengungkap sifat-sifat genetik, dan membaginya menjadi 2 bagian. Sebuah fasal yang membahas tentang kelebihan dan kelemahan tes genetik, dan contoh penggunaannya dalam isu-isu internasional. Sebuah fasal yang membahas tentang database genetik yang berkaitan dengan bidang keamanan dan pentingnya mereka, dan membaginya menjadi 2 bagian. Sebuah fasal yang membahas tentang kaidah syariat terkait penggunaan tes genetik dalam kasus nasab dan pidana. Dilanjutkan dengan kesimpulan, di mana peneliti merangkum temuan terpenting yang dicapainya, kemudian mengutip referensi dalam bahasa Arab dan bahasa asing. Syarif Ibrahim Al-Amir meminta saya untuk melihat ke dalam bukunya tentang berpedoman pada tes genetik, atau yang disebut DNA, untuk membuktikan sab yang jauh, dan untuk menulis ringkasan singkatnya. Maka saya meminta bantuan kepada Allah yang Maha Kuasa, untuk memenuhi permintaan orang yang permintaannya tidak bisa saya tolak. Memohon petunjuk dan keberhasilan kepada Allah Al-Adzim, dengan tetap mengakui ketidakmampuan dan kelalaianku, dan Allah Maha Penolong. Poin pertama, peneliti menyinggung kelebihan dan kelemahan teknik pengujian DNA genetik, dan berikut rangkuman yang disampaikannya. 1. Kelebihan pengujian genetik didasarkan pada beberapa komponen dasar yang dapat diandalkan, baik dari sudut pandang ilmiah maupun praktis, yaitu banyak penelitian di berbagai belahan dunia membuktikan bahwa terdapat banyak situs pada materi genetik yang menunjukkan keunikan susunan genetik setiap manusia dibandingkan manusia lainnya. Kekuatan untuk menunjukkan seseorang dari kelompok mana, termasuk ketika orang berhubungan satu sama lain, semakin banyak ciri yang membedakannya. Dan dalam teknik pengujian genetik, 15 situs genetik dapat ditemukan, yang dengannya seseorang dapat dibedakan dari orang lain. Hasil pemeriksaan jutaan sampel biologis yang dikumpulkan dari berbagai TKP dan dari narapidana di banyak negara di dunia, di mana tidak terbukti bahwa 2 sampel dari sumber berbeda dari bukan kerabat adalah identik. Kemungkinan untuk membedakan ciri-ciri turun-temurun dari pelaku kriminal,
yang berkontribusi pada kemajuan prosedur investigasi kriminal dan membatasi lingkaran tuduhan. Kemampuan untuk menunjukkan karakteristik genetik dari sampel yang sedikit dan membusuk, yang menunjukkan keefektifan pengujian ini. Ringkasnya, kelebihan ilmu DNA genetik ini muncul dari dua aspek, bidang studi ilmiah khusus dan aspek pengalaman yang mengarah pada dominasi kecurigaan. Dua kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kekuatan teknologi ini disebabkan, karena teknologi ini merupakan hasil karya manusia, dan setiap hasil karya manusia pasti terdapat kekurangan, kelemahan dan kecacatan, dan hal ini disebutkan dalam semua bukti dan bukti lainnya, termasuk sidik jari genetik. Dan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya hasil tes tersebut adalah sebagai berikut. Terjadi kesalahan pada saat penyiapan sampel, sehingga sampel yang satu menggantikan sampel yang lain, dan seterusnya. Terjadi kesalahan saat memindahkan sampel dari satu tabung ke tabung lainnya di dalam laboratorium selama operasi pemeriksaan. Terjadi kesalahan saat menafsirkan hasil terkait karakteristik genetik sampel yang diperiksa. Sampel terkontaminasi dari lebih dari satu sumber. Peneliti tidak dapat menunjukkan jumlah ciri genetik yang cukup untuk sampel yang diperiksanya. Perkawinan sedarah berkontribusi terhadap penyebaran sifat-sifat keturunan di antara anggota masyarakat, sehingga sulit untuk membedakan sifat-sifat keturunan. Kurangnya basis perbandingan yang memadai saat melakukan perbandingan genetik, yang berdampak negatif terhadap hasil. Ciri-ciri genetik beberapa orang membuat mereka rentan terhadap mutasi genetik, yang dalam beberapa kasus menyebabkan hasil yang tidak sesuai. Kegagalan teknologi modern dalam pengujian genetik untuk membedakan beberapa sifat genetik pada kasus tertentu. Peneliti menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan ini tidak memiliki dampak mendasar terhadap kekuatan dan kredibilitas pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, terutama jika pemeriksaan-pemeriksaan tersebut digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, misalnya untuk kasus-kasus pidana, dengan keharusan untuk mematuhi standar-standar yang diterima secara internasional dan tindakan pencegahan. Melalui pemaparan saya tentang hal ini, saya menyimpulkan bahwa mengandalkan hasil tes genetik yang hasilnya diterima begitu saja adalah suatu kesalahan besar, karena mungkin mengandung kesalahan dan cacat, menurut kesaksian para ahli dalam ilmu ini pada persentase tertentu, yang diperkirakan oleh hakim dan para ahli di bidang ini. Poin kedua, saya tidak menemukan dalam perkataan peneliti tersebut, pembahasan panjang lebar tentang keabsahan penggunaan hasil tes genetik pada nasab yang jauh, untuk pembuktian atau penyangkalan. Namun beliau mendedikasikan satu bab penuh yang mencakup metode-metode syariah untuk membuktikan nasab, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bagian ini, dan tes genetik mengikutinya. Dan hasil dari tes genetik tidak bisa menganulir apa yang telah dibuktikan oleh syariah. Sesuatu yang menunjukkan keberpedomanan dia pada metode-metode syariah dalam hal ini, karena metode tersebut adalah metode yang tepat, dibuktikan dengan nas kedua wahyu yang jelas dan sahih, dan dengan ijma para ulama, dan itu sudah cukup untuk membuktikan nasab seseorang. Peneliti menunjukkan bahwa tes tersebut dapat digunakan dalam lingkup tertentu dengan tunduk pada kaidah syarik yang bijaksana, dan itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Perkataannya dalam bab ini akan saya rangkum dalam bentuk poin-poin, yaitu sebagai berikut. 1. Beliau berbicara tentang perhatian Islam terhadap nasab, melestarikannya, dan mengambil tindakan pencegahan dalam membenarkan dan menganulirnya. 2. Beliau memaparkan tentang tata cara pembuktian nasab menurut jumhurul fuqaha, yaitu sebagai berikut. Ranjang, yang dimaksud adalah pernikahan berdasarkan akad yang sah dengan syarat dan rukunnya yang lengkap. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, saat bin Abu Waqqas bersengketa dengan Abdu bin Zam'ah mengenai seorang anak laki-laki. Saat berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah anak dari saudaraku, Utbah bin Abi Waqqas. Dia telah berpesan kepadaku bahwa ini memang anaknya, lihatlah kemiripannya dengan saudaraku." Abdu bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, anak ini adalah saudaraku, karena dia dilahirkan di ranjang ayahku dari budak perempuan ayahku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kemiripannya. Ternyata dia persis seperti Utbah. Lalu beliau bersabda, "Ini adalah milikmu, wahai Abdu bin Zam'ah, yaitu anak untuk orang yang punya ranjang. Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya. Karena itu, tetaplah kamu menutupkan tabirmu terhadapnya wahai Saudah binti Zam'ah." Dan Saudah pun tidak pernah melihatnya lagi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Istilhaq, artinya pengakuan terhadap seseorang yang tidak diketahui nasab, dan syaratnya ditentukan oleh para fuqaha, yaitu pengaku harus bertanggung jawab dan sukarela dalam pengakuannya. Orang yang diakui haruslah orang yang tidak diketahui nasabnya, dan pengakuan si pengaku tidak boleh dusta.
bahwa tidak ada seorang pun yang berselisih dengannya mengenai hal itu, karena jika ada orang lain yang berselisih dengannya dalam suatu konflik, maka mengilhakan atau melekatkannya dia pada salah satu di antara mereka, tidaklah lebih baik dari yang lain. Bahwa mungkin dia itu jujur, bahwa mungkin saja seseorang seperti dia terlahir seperti dia. Jika pengakuan itu untuknya dan untuk orang lain seperti saudaranya, maka akan diperhatikan syarat-syarat sebelumnya, dan akan ditambahkan syarat sebagai berikut. Para pengaku tersebut seluruh ahli waris. Bahwa orang yang diilhakan nasabnya itu tidaklah dianulir nasabnya dengan menggunakan lian. Orang yang diilhakan nasabnya itu haruslah sudah meninggal, bukan masih hidup. Jika dia masih hidup, maka dia harus mengakuinya sendiri, dengan ketentuan bahwa pengakuan beberapa saudara yang tidak diketahui nasabnya tidak menjadi bukti terhadap saudara-saudara yang lain, dan nasabnya tidak terbukti, dan akibat pengakuan itu terbatas pada orang yang mengakuinya. Kesaksian yang dimaksud adalah kesaksian orang-orang adil akan kesahihan dakwaan orang yang mendakwakan nasab. Syarat kesaksian itu adalah harus dari dua orang laki-laki yang adil untuk membuktikan nasab. Al-Qiyafah, diantaranya adalah Qoif, dan dialah yang menurut syarah, orang yang menelusuri jejak, mengenali dari jejak itu orang-orang yang mengikutinya, mengenali kemiripan seseorang dengan ayah dan saudaranya, dan menyambungkan nasab ketika ada keraguan, berdasarkan ilmu yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai metode ini, tetapi mereka yang mengatakan hal itu diperbolehkan, mengutip hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam Al-Sohihain sebagai dalilnya. Dia, Aisyah, berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk untuk menemuinya dalam keadaan bahagia, seraya bersabda, "Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya Mujaziz telah mendatangiku lalu dia melihat Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harisah. Pada keduanya ada kain yang menutupi kepala dan nampak kaki keduanya." Mujaziz berkata, kaki yang ini adalah bagian dari kaki yang itu, menunjukkan bahwa keduanya adalah anak dan bapak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk diterimanya qiyafah ini, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha, yaitu pendapat orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan harus diandalkan dalam masalah yang sedang terjadi perselisihan. Si Qoif haruslah seorang muslim, mukallaf, adil, laki-laki, bisa mendengar, bisa melihat, berpengetahuan tentang qiyafah, dan berpengalaman terbukti benar dalam prediksinya. Bahwa tidak ada nas atau putusan hakim seperti lian atau sejenisnya, sehingga pernyataan Qoif tidak bisa dijadikan pedoman jika lian sudah terjadi. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Hilal bin Umayyah telah mengkozaf atau menuduh zina istrinya di hadapan Nabi Muhammad, bersama Syarik bin Sahama, lalu Nabi Muhammad bersabda, "Datangkan bukti atau engkau dicambuk punggungmu." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seseorang berada di atas istrinya, apakah ia harus mencari bukti?" Nabi Muhammad bersabda, "Datangkan bukti atau engkau dicambuk punggungmu." Hilal berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi, sungguh aku adalah orang yang jujur, dan sungguh dalam perkaraku ini Allah akan menurunkan apa yang akan membebaskan punggungku dari hukuman." Maka Jibril turun, dan menurunkan wahyu kepada beliau, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, dan dia membacakannya hingga, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Maka Nabi pergi lalu mengirimkan utusan kepada mereka berdua. Kemudian mereka datang, lalu Hilal bersumpah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdusta. Apakah di antara kalian ada yang ingin bertaubat?" Kemudian wanita tersebut berdiri dan bersumpah. Kemudian tatkala telah sampai pada sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah tertimpa atasnya apabila suaminya termasuk orang-orang yang benar, mereka menghentikannya dan berkata kepada wanita tersebut, "Sesungguh sumpah tersebut mengharuskan terjadinya lian dan pemisahan antara kalian berdua." Ibnu Abbas berkata, maka wanita tersebut merasa ragu dan berhenti, hingga kami menyangka bahwa ia akan menarik kembali sumpahnya. Lalu dia berkata, "Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari." Lalu dia melanjutkan sumpahnya. Nabi Muhammad bersabda, "Lihatlah dia, jika ia melahirkan seseorang anak yang kedua matanya bercelak, berpantat besar berisi dan betisnya besar dan berisi, maka itu milik Syarik bin Sahama." Ternyata dia melahirkan anak seperti itu. Nabi Muhammad bersabda, "Seandainya tidak ada keputusan dari kitab Allah, niscaya aku dan dia memiliki urusan." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah tidak memberlakukan pada anak yang diragukan, karena ada hukum larangannya, yaitu lian. Undian, meskipun merupakan salah satu metode pembuktian nasab,
mempunyai perbedaan pendapat yang sudah masyhur di antara para fuqaha, dan itu bisa digunakan hanya jika ada dua bukti yang saling bertentangan, dan hal itu tidak mungkin terjadi. 3. Peneliti membahas tentang cara menganulir nasab secara syara, dan menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk melakukan hal itu dalam syara kecuali melalui lian. Lian, kesaksian yang diperkuat dengan sumpah antar suami istri, dibarengi dengan laknat dan kemarahan. Ini memiliki syarat-syarat. Hanya terjadi di hadapan hakim. Harus di hadapan orang-orang mukmin, karena hal itu berkaitan dengan terputusnya nasab anak. Harus pada suatu sifat yang spesifik. Suami istri tersebut harus mukallaf. Suami tidak boleh menunda penganuliran si anak begitu mengetahui tuduhan tersebut, kecuali karena ada uzur. Suami tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Suami menuduh istrinya berzina, lalu si istri mendustakannya. Harus atas perintah imam atau wakilnya. 4. Beliau membahas tentang pembuktian dan pengingkaran nasab berdasarkan hasil tes genetik DNA, di mana beliau berkesimpulan bahwa penggunaan tes genetik untuk pembuktian nasab, dalam hal dibolehkan menetapkan nasab dibuktikan berdasarkan kata-kata ahli qiyafah, maka hal itu jelas sahih dan dibolehkan. Berdasarkan kenyataan, bahwa jika pembuktian nasab dibolehkan dengan pernyataan ahli qiyafah, maka hukum hasil tes genetik dalam membuktikan suatu nasab adalah setara dengan hukum ahli qiyafah, bahkan lebih di atasnya, dikarenakan tes genetik memiliki ciri akurasi dan landasan ilmiah yang dapat ditolak jika terjadi perbedaan pendapat, dengan ketentuan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, dan kontrol untuk memastikan kevalidian hasilnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, prinsip-prinsip hukum syariah, kaidah-kaidahnya, dan analogi yang benar mengharuskan kita memperhatikan keserupaan dalam mempertemukan nasab. Sampai dia berkata, bukan tidak mungkin kesamaan tersebut, tanpa adanya alasan yang menentangnya, sudah cukup untuk membuktikannya. Akhir perkataannya. Lihat al-turuq al-ugmiyah, fil siyasiyah. Peneliti juga menyimpulkan, bahwa hasil tes genetik dapat dimanfaatkan untuk membuktikan nasab dalam kasus berikut. Apabila terjadi perselisihan mengenai seseorang yang tidak diketahui nasabnya, dalam berbagai bentuk perselisihan yang disebutkan oleh para fuqaha, baik perselisihan itu karena tidak adanya bukti, persamaannya bukti, atau karena ikut andil dalam persetubuhan syubhat. Bila ada kecurigaan kelahiran di rumah sakit. Ketika orang terlantar dan tertukar karena kecelakaan atau bencana, atau dalam kasus kematian atau tawanan perang dan tidak mungkin untuk mengetahui keluarga dan keturunannya, atau dalam kasus jenazah yang tidak teridentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Kasus kebernasaban kepada suku atau orang yang keduanya sudah mati, di mana pihak yang berwenang menangani kasus tersebut dapat merujuk kasus tersebut ke pemeriksaan genetik untuk menjadi faktor penentu penolakan dan pembuktian. Beliau juga menjelaskan, pertimbangan hukum tes genetik hanya disertai syarat-syarat yang diperlukan mengenai siapa yang melakukan tes tersebut dan tempat dilakukannya. Di antara syarat-syarat tersebut adalah, yang melakukan pemeriksaan tersebut haruslah orang Islam yang adil, jujur, dan amanah. Sebagian fuqaha telah mensyaratkan bahwa dilakukan oleh banyak orang yang berwenang, terutama dalam urusan nasab. Ia harus menjadi salah satu orang yang berpengalaman dan berpengetahuan, dikenal ketakwaannya, dan terbukti kemampuannya mencapai kesuksesan. Laboratorium pengujian genetik harus berkomitmen terhadap kendali ilmiah dan laboratorium internasional, dan harus berafiliasi dengan negara atau di bawah pengawasan langsungnya. Bahwa seluruh tahapan pemeriksaan didokumentasikan, mulai dari pengumpulan sampel hingga pencatatan hasil yang diperoleh, dan pengujian genetik dilakukan dengan berbagai cara, dan dengan menunjukkan sifat genetik dalam jumlah terbesar. Peneliti juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengambilan hasil tes genetik dalam penganuliran nasab. Beliau menunjukkan bahwa salah satu aturan ketat dalam hukum syariah adalah bahwa garis keturunan yang ditetapkan secara syariah dengan salah satu cara yang dijelaskan oleh para fuqaha tidak diperbolehkan untuk ditolak, tidak peduli apapun tanda-tanda yang menunjukkan ketiadaan mereka. Hal ini untuk menghilangkan keraguan-raguan dan memelihara nasab. Demikian pula halnya dengan pembuktian nasab yang dianulir menurut syariat, atau kebernasaban suatu cabang pada suatu asal yang belum dapat dibuktikan nasabnya menurut syariat, tetapi terbukti berasal dari orang lain, dan sebagainya, maka hukum syariah adalah faktor penentu dalam kasus-kasus seperti itu. Dalilnya adalah hadis Aisyah yang mengatakan, Sa'ad bin Abu Waqqas bersengketa dengan Abdu bin Zam'ah mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah anak dari saudaraku, Utbah bin Abi Waqqas. Dia telah berpesan kepadaku bahwa ini memang anaknya. Lihatlah kemiripannya dengan saudaraku." Abdu bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, anak ini adalah saudaraku, karena dia dilahirkan di ranjang ayahku dari budak perempuan ayahku."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kemiripannya, ternyata dia persis seperti Utbah. Lalu beliau bersabda, "Ini adalah milikmu wahai Abdu bin Zam'ah, yaitu anak untuk orang yang punya ranjang." Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya. Karena itu, tetaplah kamu menutupkan tabirmu terhadapnya wahai Saudah binti Zam'ah. Dan Saudah pun tidak pernah melihatnya lagi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang badui mendatangi Rasulullah dan berkata, "Istriku melahirkan bayi hitam pekat dan aku memungkirinya." Rasulullah bersabda, "Bukankah engkau juga mempunyai unta?" Dia menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Lalu, apa warnanya?" Ia menjawab, "Merah." Nabi bertanya lagi, "Bukankah di sana juga ada belang kecoklatan?" Si Arab Badui menjawab, "Betul, di sana ada belang warna coklat." Nabi bertanya lagi, "Lantas dari mana warna itu datang?" Si Arab Badui menjawab, "Boleh jadi akar keturunan yang menurunkan warna itu, dan tidak memberi ruang untuk meniadakannya sama sekali." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan hasil tes genetik untuk menganulir nasab yang telah ditetapkan berdasarkan hukum syariah, atau menggunakannya untuk mengacaukan nasab, dan menghubungkan suatu cabang dengan suatu asal, atau sebaliknya, kecuali jika dibuktikan dengan hukum syariah, padahal hukum syariah memutuskan sebaliknya. Syekh Muhammad Al-Asir rahimahullah mencontohkan hal ini ketika beliau menyatakan, bahwa ruang lingkup pekerjaan pengujian ini adalah untuk membuktikan dan mengingkari paternitas, yang belum dapat dibuktikan dengan cara syariah yang sahih dan muktabar, dan tidak ada yang lain. Lihat Isbatun Nasab bil Basma al-Wirosiyah. Dewan Fikih Islam mengeluarkan keputusan mengenai hal ini pada sidangnya yang ke-16, dan teks keputusannya adalah sebagai berikut. Para anggota Dewan Fikih Islam yang terkemuka bekerja keras mengkaji persoalan sidik jari genetik pada sidangnya yang ke-16, yang dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 26 Syawal tahun 1422. Hal ini terjadi setelah terbentuknya komite ilmiah dari Sekretariat Dewan Fikih Islam, di mana komite ini mengunjungi laboratorium pengujian genetik di Kerajaan Arab Saudi, dan diberitahu tentang detail teknologinya, cara penggunaannya dalam kasus hubungan anak ayah dan kasus pidana. Seperti sekelompok penelitian yang berkaitan dengan hukum syariah untuk mendapatkan manfaat dari tes genetik, dalam masalah garis keturunan dan kasus pidana, juga dipresentasikan kepada anggota Dewan yang terhormat. Keputusan sesi ke-7 adalah tentang sidik jari genetik, dan cakupan manfaatnya adalah sebagai berikut. Tidak ada keberatan hukum untuk mengandalkan sidik jari genetik dalam investigasi kriminal, dan menganggapnya sebagai alat untuk membuktikan kejahatan yang tidak ada hukumannya atau pembalasan secara syariat, berdasarkan pada pernyataan, hindari hukuman sebab kecurigaan. Hal ini berguna untuk mencapai keadilan dan keamanan bagi masyarakat, yang mengarah pada hukuman pidana dan membebaskan terdakwa, dan ini merupakan tujuan penting dari hukum syariah. Penggunaan sidik jari genetik di bidang nasab harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan rahasia. Oleh karena itu, nas dan kaidah-kaidah syariah harus diutamakan daripada sidik jari genetik. Menurut hukum syariah, tidak boleh mengandalkan sidik jari genetik untuk menganulir nasab, dan tidak boleh mendahulukannya atas lian. Tidak diperbolehkan menggunakan sidik jari genetik untuk tujuan memverifikasi keabsahan nasab yang sudah ditetapkan secara syariah, dan otoritas khusus harus mencegahnya dan menerapkan hukuman yang tegas, karena pelarangan ini melibatkan perlindungan kehormatan masyarakat dan pelestarian nasab mereka. Dibolehkan mengandalkan sidik jari genetik untuk membuktikan nasab dalam kasus berikut. Perkara perselisihan mengenai keturunan yang tidak diketahui nasabnya, dalam berbagai bentuk perselisihan yang disebutkan oleh para fuqaha, baik perselisihan mengenai keturunan yang tidak diketahui nasabnya, karena tidak adanya alat bukti atau persamaan bukti, atau karena ikut andil dalam persetubuhan syubhat dan sejenisnya. Dugaan kasus kelahiran di rumah sakit, tempat penitipan anak dan sejenisnya, serta dugaan adanya bayi tabung. Kasus anak hilang dan tercampur karena kecelakaan, bencana atau perang, ketidakmampuan mengidentifikasi keluarganya, adanya mayat yang tidak dapat diidentifikasi identitasnya, atau dengan maksud untuk memverifikasi identitas tawanan perang atau orang hilang. Tidak boleh menjual genom kepada suatu ras, umat, atau individu, dengan tujuan apapun, juga tidak boleh diberikan kepada pihak manapun, karena dampak buruk yang ditimbulkan dari penjualan atau pemberiannya. Dewan merekomendasikan hal-hal berikut. Negara harus mencegah dilakukannya pemeriksaan sidik jari genetik kecuali atas permintaan pengadilan, dan harus dilakukan di laboratorium pihak yang berwenang, dan mencegah sektor swasta yang mencari keuntungan untuk melakukan pemeriksaan ini, karena dampak besar risiko yang ditimbulkannya. Membentuk komite khusus sidik jari genetik di setiap negara,
yang melibatkan spesialis forensik, dokter, dan administrator. Misinya adalah mengawasi hasil sidik jari genetik dan menyetujui hasilnya. Harus ada mekanisme yang akurat untuk mencegah penjiplakan, penipuan, polusi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya manusia di bidang laboratorium sidik jari genetik, agar hasilnya sesuai dengan kenyataan. Akhir kutipan. Kesimpulan, melalui rangkuman ini, menjadi jelas bagi pembaca, bahwa persoalan mengandalkan sidik jari genetik atau yang disebut dengan DNA, merupakan salah satu persoalan fikih yang patut dirujuk kepada para fuqaha dan ahli yang bergerak di bidang nasab, terutama para dokter spesialis dan perintis laboratorium yang dapat dipercaya dan berpengetahuan luas dalam bidang ini. Karena persoalannya adalah berhubungan dengan persoalan agama, maka ia tidak tunduk pada kemauan masyarakat, dan orang-orang yang mencari nafkah di balik pintu ini, yang menjalankan proyek-proyek komersial yang mendatangkan keuntungan tanpa kewirausahaan dan stabilitas. Dan hukum syariah mempunyai cara tersendiri dalam menangani kasus yang terjadi, dan para ulama telah membicarakan hal ini dan menjelaskan pendekatan dan metode salaf yang benar dalam menangani kasus yang terjadi, serta melampirkan cabang-cabangnya pada asal-usulnya. Salah satu kitab yang dapat diambil manfaatnya pada bagian ini adalah Kitab Manhaj Al-Salaf fi Al-Ta'amul Ma'ana Wazil, karya Syekh Dr. Muhammad Hussein Al-Jizani. Ini adalah buku yang bagus dan bermanfaat dalam babnya. Referensi penting yang dikhususkan pada bagian ini meliputi أثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقري. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر بن محمد السبيل. البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلي. البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي لعلي محي الدين القرة داغي. أحكام النسب في الشريعة الإسلامية لعلي محمد المحمدي. التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد بن يحيى النجيمي. Proceeding Simposium Genetika, Rekayasa Genetika, Genom Manusia, dan Terapi Gen, Visi Islam. Didirikan oleh organisasi Islam untuk ilmu kedokteran di Kuwait. Wallahu wali taufiq wassadad. Ditulis oleh Syarif M. Yuadz bin Ahmad bin Abdulaziz Al-Hazimi pada Jumat tanggal 16 bulan Rabiul Awal tahun 1435, Kota Taif. Semoga Tuhan melindunginya.